Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siang Pak. Bukan kita dalam keadaan sehat. Amin. Baik, mulai perkuliahan ini marilah kita berdua mengawali pekerjaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Selamat siang, para mahasiswa sekalian. Pertemuan pertama di mata kuliah perpindahan panas dasar. Saya akan mengampu mata kuliah ini hingga akhir semester. Nah, di pertemuan pertama ini seperti biasa, perkenalan dulu mungkin dari adik ada yang belum kenal sama saya Chandra, Mr. Putra Stegar. Saya mengajar mata kuliah ini, mata kuliah perpindahan panas dasar. Mungkin bagi yang sudah kenal, depan supaya lebih kenal lagi, yang belum kenal yang suka-suka di mata kuliah ini. Baik, untuk bagian pertama, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dulu sekitar capaian pembelajaran mata kuliah perpindahan panas. Jadi saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, capaian pembelajaran kita ada meliputi dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk sikap, kelihatan ya, saya besarkan. Untuk sikap, bagaimana kita mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, di sini biasanya norma-norma etika akademik itu ya gimana gitu kan? Etika akademik, seperti kita harus berpakaian sopan, ramah, disiplin, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pengetahuannya kita dituntut supaya mampu menguasai konsep sains alam. Sains alam, aplikasi matematika, kemudian rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa. Kenapa dimunculkan di pengetahuan merekayasa? Karena di dalam perpindahan panas nanti kita merekayasa sebuah sistem bagaimana agar sistem perpindahan panas yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan laju perpindahan panasnya kita mau slow, very slow. Ada yang mau sangat cepat, tergantung bagaimana kita merekayasa bahan dan desain yang akan kita buat. Nah, untuk keterampilan khusus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif dalam konteks pengembangan implementasi pengetahuan dan lain sebagainya. Kita juga dituntut supaya nanti apa ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari perpindahan panas dasar ini, misalkan adik-adik mau nanti buatnya menjadi tugas akhir. Nah, jadi konsep-konsep dasar di perpindahan panas dasar bagi yang kurang energi ingin membuatnya tugas akhir, kita mampu melakukan perpindahan panas dasar. Oke. Untuk pengampunya sendiri itu di kelas ini saya sendiri, kemudian di kelas berikutnya itu ada Pak Hairul, ada Pak Hussein Ibrahim, tapi materinya akan sama. Topik-topik pembelajaran kita pertama itu adalah dasar-dasar perpindahan panas. Ini akan kita bahas nanti setelah perkenalan MPS ini. Kemudian perpindahan panas konveksi pada topik kedua, konduksi steady satu dimensi, konduksi keadaan steady dimensi rangka, konduksi transient, dimensi memorik, dan perpindahan panas konveksi. Nah, untuk konveksi kita hanya membahas sekilas karena secara khusus konveksi akan dibahas pada perpindahan panas lanjutan. Nah, bagi adik-adik yang tidak jelas, ada yang belum jelas terkait dengan RPS kita, boleh ditanyakan langsung ya, nggak usah tunggu kuliah kita selesai. Nah, ini ada skema-skemanya, sub CP mata kuliahnya. Untuk yang pertama ini adalah mahasiswa, berarti adik-adik mampu menjelaskan tentang dasar-dasar perpindahan panas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan mekanisme perpindahan panas. Itu topik kita, itu kompetensi sub capaian mata kuliah yang harus kita penuhi.
nanti tetap dilaksanakan. Ada UTS, ada UAS. Nah, sistem penilaiannya kita mengikuti penilaian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada poin attitude 10%, kemudian tatap muka 30%. Tatap muka itu bagian komponen dari ujian, UAS, ujian tengah semester dan kehadiran. Selanjutnya ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini nanti kita akan buat 2 kali, sebelum UTS dan sesudah UTS. Tugas terstruktur berkelompok, nanti kita buat kelompoknya. Kemudian tugas mandiri itu adalah tugas individual. Selain itu ada kuis yang akan kita gelar nanti pada pertemuan ke-4 dan ke-9. Ya, jelas ya? Nah, koneksinya apa? Untuk mempelajari perpindahan panas ini, hubungannya apa dengan profil lulusan program studi teknik mesin? Profil lulusan kita, kalau kita baca di kurikulum kita, bahwasanya profil kita adalah supervisor teknik mesin. Yang kedua, pendidik peneliti teknik mesin. Yang ketiga, perekayasaan teknik mesin. Nah, lebih cenderung kemari ya, perekayasaan teknik mesin. Kenapa saya bilang lebih cenderung kemari? Karena dijabarkan bahwa perekayasaan teknik mesin itu lulusan mampu berinovasi dan mendesain suatu sistem engineering dengan menggunakan software yang ada. Desain yang dihasilkan mampu memecahkan masalah dunia industri kecil dan menengah, menghasilkan teknologi perkebunan yang praktis, murah, kualitas unggul. Nah, bagi yang mengkonversikan panas nanti mau membuat desain sebagai perekayasa engineering yang berhubungan dengan perpindahan panas, konversi panas, thermal, bisa kita adanya ke perekayasaan teknik mesin. Jadi saya pikir di poin 3 ini nanti mata kuliah ini akan membentuk ciri khas teman-teman di profil lulusannya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi pertama. Saya kira jelas ya? SPS, sistem penilaian tadi ada 3 bagian. Attitude, tatap muka, dan tugas terstruktur, tugas mandiri. Baik ya. Kita masuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sub CP mata kuliah untuk pertemuan 1 dan 2 adalah adik-adik mampu menguasai mekanisme dan jenis-jenis perpindahan panas. Nanti kita bahas untuk pertemuan pertama akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum ke sana kita harus mereview dulu sih antara perpindahan panas dan termodinamik. Mana semester 2, semester 3 kan sudah belajar termodinamik dasar, termodinamik lanjut. Sekarang kontinunya adalah perpindahan panas dasar. Nah, apa sih bedanya perpindahan panas dasar dengan perpindahan panas dengan termodinamik? Nah, kalau kita berpikir menghitung antara 2 sistem yang dalam keadaan seimbang, nah adalah menghitung. Nah, itu bagian daripada termodinamik. Nah, ini bagaimana hitungannya supaya 2 sistem ini seimbang. Nah, sedangkan perpindahan panas kita akan fokus bagaimana kesetimbangan itu terjadi. Bukan hitungannya, tapi bagaimana dia bisa terjadi. Maka situlah kita lakukan rekayasa engineering supaya bisa segera setimbang. Kapan dia setimbang, berapa menit dia akan setimbang, berapa detik atau berapa jam dia akan mengalami keadaan setimbang. Itu perbedaan antara termodinamik. Nah, ini kalau kita lihat gambar itu saya buat ilustrasi gitu. Ini ada matahari cerah sekali panas. Dalam kondisi panas kan tentu cuaca gerah. Kemudian kita sering kehausan. Kemudian ada teh manis, sejuk segar. Apalagi kalau di puasa-puasa ini keadaannya luar biasa, ya kan? Nah, kalau kita bicara terkait dengan termodinamiknya, energi masuk, berapa selisih energi yang terkandung? Berapa selisih energi yang terkandung daripada sistem ini
dengan lingkungan misalkan, atau berapa energi yang akan setimbang antara lingkungan dan gelas. Dia menghitung angka berapa. Tapi kalau perpindahan panasnya, berapa waktu yang dibutuhkan supaya keadaan antara gelas dan lingkungannya dalam keadaan seimbang. Begitu waktunya. Oke, jadi pada intinya termodinamik akan menyatakan hal ini bisa terjadi, hal ini bisa terjadi. Sedangkan perpindahan panas, bagaimana proses itu terjadi? Oke ya, termodinamik ini bisa terjadi, tapi dia nggak bicara proses. Masuk kita ke perpindahan panasnya, bagaimana proses itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Kira itu review kita sedikit. Baik, kita lanjut ke materi pokok kita untuk perpindahan panas. Nah, menurut kawan-kawan, kalau kita bicara perpindahan panas, apa sih yang menjadi dasar panas itu bisa berpindah? Kalau itu sama dengan panas. Apa yang bisa menjadi dasar bahwasanya dari temperatur A dia berpindah ke temperatur B? Tentu kalau kita bicara perpindahan panas ada temperatur. Nah, misalkan begini, air mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apa mungkin air itu mengalir dengan tempat yang datar? Atau apa mungkin air mengalir di dalam gelas? Tidak mungkin karena permukaannya rata. Tidak ada beda ketinggian. Begitu juga perpindahan panas. Kenapa perpindahan panas terjadi? Berarti kan ada dua temperatur yang berbeda. Ada temperatur tinggi merambat ke yang lebih rendah. Nah, konsepnya itu, kenapa perpindahan panas bisa terjadi? Karena ada perbedaan temperatur. Sama dengan air mengalir tadi, ada permukaan tinggi, ada permukaan rendah. Nah, perpindahan panas dia merambatnya dari yang rendah ke yang tinggi atau yang tinggi ke yang rendah? Tinggi ke rendah. Itu harus kita pahamkan. Tidak akan mungkin panas itu berpindah dari yang rendah ke yang tinggi, tetapi pasti terjadi dari yang tinggi ke yang rendah. Oke. Ya, itu kenapa itu harus diingat itu perpindahan panas. Nah, berikutnya adalah sistem perpindahan panas. Ini ada 3. Yang pertama, ini ada konduksi, itu seperti di layar saya. 2 konveksi, dan 3 radiasi. Oke. Nah, konduksi ini terjadi karena adanya media penghantar, media padat, benda padat. Misalkan saya punya rol besi, saya bakar ujungnya bagian ini, saya kasih mancis, saya kasih lilin, bakar sini. Tahu lama-kelamaan pada bagian ujung ini pun dia kan terasa panas, betul tak? Nah, itu kita sebut konduksi. Panasnya merambat karena adanya media penghantar benda padat. Nah, media padat penghantar, ya. Oke, jadi bisa kita tulis adanya benda padat sebagai penghantar. Padat sebagai penghantar. Kemudian konveksi. Kalau konveksi berarti adanya perbedaan. Contohnya di mana? Hah? Kalau misalnya menghembus teh manis panas, Oke, boleh. Teh manis panas dalam gelas, misalkan. Terus kan uapnya itu panas. Tapi yang lebih cocok misalkan gini. Ketika teman-teman masak air, orang tua masak air, atau teman-teman pernah masak air di rumah. Rumah pakai kompor itu kan? Kan
dia tidak hanya panas, tidak hanya terjadi pada dinding bejana, apa namanya itu? Priuk, wajah, teko, itu teko. Tapi pada bagian sekelilingnya itu panas juga di lingkungan sekelilingnya. Kalau kita uji itu temperaturnya pasti naik. Oke? Paham kan? Apa? Itu adanya fluida. Fluida sebagai penghantar. Nah, yang ketiga, ini radiasi. Begitu terbit matahari di antariksa sana, langsung sampai dia ke bumi. Itulah yang menyebut kita merasa matahari itu panasnya segar, kan? Kalau pagi-pagi panas matahari itu enak. Kalau udah terik terlalu panas, gerah. Nah, itu ada penghantar ya. Itu diantarkan oleh gelombang elektromagnetik. Oke, poin pertama kita akan bahas konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan panas dari partikel yang lebih tinggi ke partikel yang lebih tinggi. Saya contohkan tadi, saya punya material besi atau apa gitu. Di sini saya bakar sampai di sini juga panas, terasa panas. Nah, misalnya itu ya. Nah, misalkan saya punya sebuah lempeng. Ini koplat apa itu? Nah, sumber panas. Saya punya sebuah plat. Nah, sisi dinding kanan saya, berarti kiri kalian. Oke? Sisi dinding kanan saya nggak ke sana, berarti kanan saya. Sebelah sini. Ini kita anggap diberi tembusan temperatur tinggi. Nah, otomatis kan temperatur pada bagian ini lebih tinggi daripada bagian sisi sebelahnya. Oke? Berarti panasnya merambat. Kalau ini kita sebut titik A, ini titik B, berarti merambat dari A ke B. Sejauh mana dia merambat? Sejauh berapa laluan ini? Berapa tebal? Kalau posisinya ini, berarti berapa tebal ini? Kalau posisinya begini, berapa? Ini. Oke? Nah, sehingga persamaan konduksi Q sama dengan min K dikali A delta D per delta S. Hati-hati, jangan terjebak dengan pernyataan minus. Gak mungkin perpindahan panas itu bernilai minus, namanya juga berpindah. Nah, minus ini hanya menyatakan bahwasanya panas itu berpindah dalam temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi dalam menghitungnya nanti persamaannya harus ditulis minus, tapi dalam menghitungnya nilai konduktivitas termal ini kali konduktivitas termal. Nilai konduktivitas termal itu adalah kemampuan material itu menghantarkan panas, kemampuan bahan. Namanya kemampuan kan tak mungkin minus, berarti dia nilai positif. Jadi dalam menghitung ini nanti tetap nilainya positif, sehingga nilai Q nanti laju perpindahan panasnya adalah tetap bernilai positif. Ya, mungkin negatif. Negatif itu hanya menyatakan panas itu terjadi berpindah dari tempat A ke titik A ke tempat B, dari titik yang lebih tinggi temperaturnya ke temperatur yang lebih rendah. Oke, itu Q samaannya ada, terus penampannya ada. Nah, untuk materinya nanti itu sudah saya buat di learning modul kita, modul perpindahan panas. Ini saya sudah buat di learning, sudah saya upload. Nanti adik-adik silakan download berdasarkan pertemuannya. Ada di pertemuan 1-2 ini sudah saya bagi juga. Kalau mau download full boleh, mau download per minggu juga boleh. Sudah ada
Pada bagian nomor 2. Masih pada contoh praktek saya tadi. Dapat tadi kan? Nah, ketika panasnya berpindah dari titik 1 ke titik 2 menembus dinding, nah di bagian ini kan lingkungan. Ya kan? Di bagian ini lingkungan, tentunya ada partikel-partikel udara yang datang, pergi, ya. Nah, pada saat temperatur itu perpindahan temperatur pada mencapai pada dinding sebelah ini, sebelah B. Kalau ini A, ini B, sebelah B, otomatis juga ada terjadi perpindahan panas konveksi antara material atau benda ke lingkungan yang dibawa oleh fluida. Konveksi fluida. Fluidanya apa? Udara. Partikel udara dihembuskannya Jadi tidak serta-merta panasnya menumpuk di sini kan. Ada yang keluar ke lingkungan menuju lingkungan. Disebabkan oleh adanya aliran udara. Sehingga kalau konduksi kita pakainya K, konduktivitas termal. Nah, sehingga kalau dia bagian konveksi, ini ada H, koefisien konveksi, ya. H dikali A T2 dikurang T3. H koefisien konveksi, A luas penampang. Ini harus dipahamkan juga luas penampang ini. Nah, misalkan tempat saya nih. Misalkan tempat saya nih. Luas penampang itu adalah dari mana datangnya sumber panas. Kalau dia datang dari sini, berarti bagian ini adalah luas penampang. Jaraknya tadi, X tadi, ini delta X, berarti dari titik ini kemari sejauh berapa meter yang diantar. Oke? Bedanya luas penampang sama jarak ini. Jangan bingung, jangan salah nanti antara A dan X. Luas penampang itu adalah dari mana datangnya sumber panas. Yang menerima panas, bagian material yang menerima sumber panas itu luas penampang. Kalau panasnya dari sini, berarti bagian ini adalah luas penampang. X-nya mana? Dari sini merambatnya kemari. Itulah yang kita sebut dengan delta jarak. Oke, ya, paham ya? Oke, ini radiasi pada bagian ketiga. Oke, radiasi adalah panas yang dipindahkan dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium. Ini nanti kalau ketika teman-teman nanti belajar mata kuliah pilihan teknik surya akan banyak membahas terkait dengan radiasi. Nah, jadi perpindahan panas dasar 1 itu kita akan fokus pada produksi baik pada 1 dimensi, 2 dimensi, pada benda plat, tabung, radial, kemudian pada perpindahan panas lanjutan, konveksi, kita akan fokus pada konveksi. Kemudian pada semester berikutnya mata kuliah dari surya akan lebih cenderung menggunakan persamaan perpindahan panas radiasi. Jadi 3 konsep ini adalah mekanisme perpindahan panas. Bagaimana? Adik-adik paham? Kalau sudah paham, silakan ada yang bertanya. Karena CP kita, capaian pembelajaran kita harus kuasain. Oke. Nah, selanjutnya untuk konduksi. Bagian konduksi ini nanti ada namanya persamaan konduksi Fourier, konduksi keadaan steady, konduksi transient, kemudian penyelesaian numerical konduksi. Yang sudah disampaikan tadi di bagian DPS kita bahas.
Ada yang mau ditanya? Berhubung juga kita akan segera berakhir. Pas kok. Oke, pas ya. Nah, jika teman-teman lihat nanti sedikit di LPS, di modul. Di modul. Nah, ini. Nah, di modul, jika bingung nanti terkait dengan apanya, namanya sistem penilaian kita, di modul juga ada modul kuliah. Komponen-komponen penilaian itu beserta dengan skor-skornya ya. Saya buat di modul ini. Nilai-nilai kalkulasi 3 komponen TTM 30%. 30% ini tetap buka. 30% ini berdasarkan dengan nilai kehadiran 20%, UTS 40%, UAS 40%. Ya, kemudian titik juga struktural 30%. Kemudian tugas modelnya juga 30%, bentuknya 10%. Jadi nanti kalau teman-teman dia hadirnya kurang bagus, mudah-mudahan nggak ada. Hadirnya kurang bagus, tapi nilai ujiannya 100, tugasnya 100, tugasnya 100, ujiannya 100, tugasnya 100, tapi kehadirannya tidak memenuhi syarat. Ada syaratnya. Dalam penilaian itu, bahwasanya mahasiswa yang dinilai itu yang memiliki kehadiran maksimal absensinya itu atau hadirnya itu 10 kali. Jadi teman-teman hanya punya kesempatan 4 tidak hadir tanpa keterangan. Jika 4 atau 5 tidak hadir tanpa keterangan, maka ini nanti sistem akan otomatis kita tidak bisa menginput nilai kehadiran, sehingga nanti itulah yang jadi pada akhirnya nilainya E, padahal yang lain bagus. Usahakan hadir, kemudian kalau tidak hadir usahakan memberitahu relator bahwasanya si anu izin sakit Pak, izin kemalahan Pak, ya. Yang santai Pak. Ini di kegiatan pembelajaran pada modul kita sudah saya sampaikan, kemudian penjelasan juga. Ini nanti ada contoh soal skema sudah kita jelaskan, nanti boleh dibaca penjelasan, kemudian nilai-nilai material terkait dengan produktivitas formal secara umum ini ada. Teksnya juga ada. Jadi saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan merangsang kita untuk ketemu di minggu depan. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.